Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke guys, balik lagi sama gue di channel Aldi Ride Vlog. Nama channelnya ganti nih. Ya guys, gue lagi riding malam-malam nih guys. Lagi jam pulang kerja gue soalnya. Oke, sambil gue juga jalan mau arah ke rumah, kita sambil ngobrol. Nah, ngobrolin apa nih guys? Nah, kali ini gue mau bahas tuntas masalah ZX25R. Nah, gue belum sempet bahas spek komplit dan opini gue mengenai spesifikasi dari ZX25R nih guys. Nah, jadi ZX25R itu spesifikasinya gue akan bahas dari kaki-kaki ya guys. Jadi kaki-kakinya itu yang suspensi depan upside down Showa 37 mm, SFFDP separate function fork piston. Nah, jadi ini mirip-mirip sama suspensinya CBR 250 double R ya, 37 mm juga upside down. Jadi bisa dibilang karakternya stiff, mirip kayak CBR 250 RR. Suspensi belakang dia sudah link ya, sama seperti Ninja yang 2 silinder dan CBR 250 double R dia pakai link. Cuman bedanya dia mountingnya dia horizontal backlink, jadi namanya bentuknya dia sedikit lebih tidur ya. Kalau ibaratnya, kalau Cak Iwan bilang dari iwanbanaran.com itu semi tidur ya, jadi mungkin akan menambah kestabilan, karena kalau misalkan mountingnya tidur kan pasti center of gravity-nya dia lebih di bawah. Nah, jadi di situ mungkin menambah kestabilan saat lo bawa kebut si ZX25R itu. Nah, dari chassisnya sendiri, chassisnya si ZX25R ini masih pakai tubular, tapi tubularnya itu misalkan kalau lo bandingin sama chassisnya Ninja 250, itu lebih kayak chassisnya apa ya, Kawasaki H2 ya, modelnya begitu tuh, tubularnya begitu. Tapi kalau tubular yang ZX25R itu lebih mirip kayak punyanya CBR 250 RR ya. Jadi pastinya gue yakin chassisnya ini cukup stiff gitu ya. Jadi memang menunjang handling banget dan memang menunjang untuk dibawa di sirkuit. Nah, terus dari pengeremannya ada upgrade, yaitu pertama kaliper depan. Untuk pengereman rem depan dia sudah menggunakan kaliper monoblok guys, dan mountingnya pun radial. Nah, ini pasti pengereman jadi lebih mantep lagi. Apalagi kaliper depan itu biasanya kalau yang lain-lain Ninja 250, CBR 250, terus R25 dia cuma pakai 2 piston dengan cakram yang gede. Nah, kalau di ZX25R udah cakramnya gede nih. Kalau gua rasa cakramnya itu dia pakai 310 atau 320 deh. Soalnya gede banget guys. Nah, tapi dia pakai 4 piston guys. Jadi pengeremannya ini bakalan mantep, walaupun memang cuma single disc brake sih guys, tapi udah ajib banget. Ada Ninja 250 SL. Wow. Sorry Salfok, tadi ada Ninja 250. Ini pengereman depannya itu udah mantep banget. Terus pengereman belakang sama seperti Ninja 250 atau CBR, cuma pakai 1 piston doang. Nah, terus oh ya, gue belum bilang kalau chassisnya ini terbuat dari stainless steel ya. Dia pakai high tensile steel lah lebih tepatnya. Jadi baja dengan kekakuan yang tinggi, kekuatan dan kekakuan yang tinggi, makanya disebutnya high tensile steel. Jadi tensile strength-nya tinggi banget. Tapi walaupun gitu dia terbuat dari steel ya, jadi mungkin itu menyumbangkan bobot pada motornya, beda dengan chassis aluminium. Kalau lo mungkin ngikutin perkembangan 4 silinder 250 cc, dulu Kawasaki pernah bikin ZX2R atau ZXR250. Itu chassisnya menggunakan aluminium alloy, swing armnya juga sama aluminium juga. Itu beratnya, bobotnya itu cuma 140-an atau 150-an kilogram. Jadi lo bisa bayangin ngefek banget chassis ke bobot. Ya, tapi kalau nggak salah ZX25R ini swing armnya gue berharapnya terbuat dari aluminium nih. Banyak yang bilang katanya aluminium sih.
Ya ini kayaknya mirip kayak punyanya Ninja 650. Oke guys, dari engine-nya, nah ini engine-nya itu adalah daya tarik utama dari ZX25R ya guys. Jadi engine-nya itu adalah 4 silinder 250 cc 16 katup guys. Dan pastinya sudah fuel injection, nggak seperti ZXR 250 atau ZX2R ya. Secara motor itu kan dari tahun 80-an. Nah sekarang teknologi fuel injection sudah umum. Nah yang pasti powernya ya minimal sama lah 45 horsepower. Tapi di sini juga ingat ya, semakin di tahun 2000-an ke atas banyak regulasi-regulasi, terutama regulasi emisi yang akan mereduksi tenaga dari mesin guys. Karena ibaratnya gas buang itu harus sebersih-bersihnya, jadi harus diberikan catalytic converter. Nah kalau catalytic converter itu terkadang membuat exhaust atau buangan dari mesin itu jadi kurang maksimal karena mesti dihambat dulu oleh si catalytic converternya. Nah jadi dengan teknologi yang baru ini, fuel injection 4 silinder 250 cc, mungkin tenaganya nggak seperti yang orang bilang gitu ya, kayak 60 horsepower atau 50 sekian horsepower. Gua agak pesimis untuk hal ini, tapi bisa jadi mungkin sekitar 45 horsepower lah ya, mirip sama kayak yang dulu, atau mungkin bisa lebih dikit lah gitu, 48 gitu ya. Transmisinya juga 6 percepatan sama. Yang pasti karena dia 4 silinder, biasanya kalau 4 silinder itu transmisinya rapat-rapat ya guys, karena secara motor ini 4 silinder biasanya ledakan tenaganya itu ada di atas. Ya ibaratnya kalau CBR 250 RR atau Ninja 250 itu punya redline di 13.500 atau 13.000. Nah motor ini mungkin tenaganya baru muncul di RPM segitu guys, karena limiternya si Ninja ZX25R ini ada di 17.500 mungkin. Ya kalau gua ngeliat itu kan 16, terus 17-nya itu udah merah gitu di tengah-tengahnya. Nah biasanya kan redline itu ditambahin 500 rpm lah gitu, jadi mungkin bisa di 17.500. Nah untuk fiturnya sendiri, kalau yang full spec ya, lo dapet quick shift, traction control, terus ada power modes ya. Menurut gua fitur-fiturnya udah mantep banget sih, udah kayak moge lah, udah kayak kakaknya ZX6R. Jadi bener-bener Kawasaki ini memang bikin moge versi cc yang kecil lah gitu ibaratnya. Dan gue bakal nunggu banget ya, gue pastinya bakalan kebelet untuk nyoba motor ini. Untuk ergonominya seri ZX itu rata-rata kalau seri ZX rata-rata sudah under yoke stangnya, jadi berada di bawah segitiga. Nah ini jadi mungkin riding positionnya agak sedikit racy ya, agak sedikit nunduk. Ya memang seri ZX kan diperuntukkan untuk sport ya, sport riding lah. Beda dengan versi yang Ninja, terus ada cc-nya kayak Ninja 650, Ninja 250, Ninja 1000. Dia lebih ke sport touring gitu. Nah kalau ZX25R itu lebih ke super sport. Jadi bener-bener posisi ridingnya ya sedikit lebih nunduk daripada Ninja 250. Dari segi looksnya menurut gua nggak begitu istimewa ya. Mungkin lo kalau di jalan lo bakal kecelek lah gitu, apa sih bahasanya ya, mungkin bakal ketuker lah gitu kalau di jalan. Ninja 250 ya, iya bener 250, tapi ini yang 4 silinder bukan yang biasa gitu. Pas lo nyalain mesinnya, lo geber baru deh, wah kok bisa pakai knalpot apa tuh, Ninja gua nggak begini, Ninja gua suaranya nggak begitu. Ya masih dicurigai 2 silinder bahkan. Nah kalau untuk harganya sendiri, nah ini banyak isu-isu nih.
banyak isu yang bilang kalau harganya itu adalah 60 jutaan atau harganya itu adalah 70 jutaan yang versi tertinggi. Nah, jadi itu mengacu, kalau menurut gua ya, gosip itu tuh mengacu pada harga NJKB yang sudah bocor. Jadi memang betul ZX25R sudah didaftarkan di Dispenda setempat. Jadi kelihatan di situ bahwa ada kodenya yaitu ZXR250 kalau nggak salah. Itu ada dua tipe, yang biasa, yang G sama yang F kalau nggak salah ya. Pokoknya yang termurahnya tuh di 60 jutaan, 64, sekian, dan yang tertingginya, yang full speknya itu ada di 70 sekian juta. Tapi bukan berarti ini adalah harga belinya. Nanti lo kalau ke dealer, lo harga belinya itu bukan. Ini adalah NJKB, nilai jual kendaraan bermotor, yang belum dikenakan pajak, belum dikenakan keuntungan dari keuntungan dealer atau biaya servis, biaya advertising, biaya perusahaan, biaya macam-macam lah, belum dikenain macam-macam. Lo bisa lihat juga harga ZX6R di situ ada tulisannya kodenya 636, ZXR636 kalau nggak salah. Itu pun juga harganya cuma 212 gitu. Padahal harga jualnya di situsnya 315 jutaan gitu loh. Kalau bikin perbandingan, itu ada penambahan 50% dari harga NJKB-nya, guys. Nah, jadi perkiraannya nanti gua akan bikin hitung-hitungannya. Kalau misalkan harga ZX25R itu yang full spec itu NJKB-nya 75 jutaan lah itu di situ. Nah, harga OTR-nya mungkin ada di kisaran 110 sampai 120 juta. Nah, ini nggak jauh beda dari perkiraan Mas Iwan Banaran, Cak Iwan. Nah, gue udah nonton channelnya dia. Ya, dia memang prediksinya yang full spec-nya harganya di 115 juta. Nah, itu baru masuk akal. Nah, kalau harganya segitu, menarik nggak ya? Itu kan mungkin pertanyaannya muncul dari kalian-kalian semua. Dan mungkin gimana pasar 250 cc 2 silinder yang lain? Kalau lihat harganya, harga yang ibaratnya yang nggak ABS lah gitu aja udah 95 jutaan sampai 100 jutaan gitu. Itu perbedaannya cukup signifikan ya, guys. Nah, jadi mungkin orang bakal mikir-mikir, mau yang tadinya cuma mampu CBR 250R belum tentu mampu ke ZX25R. Jadi kan yang mampu itu biasanya cuma sultan doang nih, guys, yang bisa beli ZX25R, yang biasanya mungkin sudah punya mobil, atau enggak dia punya mobil, dia mau main motor gitu, atau enggak mungkin pasar yang kalau si pembelinya ini sudah punya moge dan pengen coba menjajal produk Kawasaki yang baru. Wah, guys, Ninja 250 keren banget. Jadi menurut gua pasar Ninja yang 2 silinder, CBR yang 2 silinder, itu menurut gua sih nggak keganggu, sama sekali nggak keganggu, guys, karena ada perbedaan harga yang cukup mahal lah gitu. Tapi nih Kawasaki kan berarti kalau ZX25R ini keluar, kan banyak yang bilang ini udah banyak yang pesen bang, di Riau aja udah 40-an itu di Green Tech. Gimana tuh kalau misalkan laku banget, ini jadi bakal kayak Jimny. Jadi mungkin bahasan yang itu kayaknya gue bahas di motovlog selanjutnya nih, guys, karena gue udah muter-muter dan gue udah pengen harus cepet-cepet pulang. Nah, jadi mungkin konten selanjutnya gue akan bahas gimana pasar yang lain. Nah, itu jadi bahasan motovlog gue selanjutnya nih, guys. Oke deh, karena udah deket rumah, thank you banget yang udah nonton, guys. Thank you banget, terima kasih banyak. Gua minta tolong supportnya. Kalau lo emang suka sama video gua, tolong subscribe dan jangan lupa di like, dan jangan lupa juga komentar di bawah. Berikan gua saran dan kritik, berikan gua masukan, atau komen-komen nanya asik-asikan aja juga boleh. Oke, guys, thank you buat semuanya yang nonton. Wassalam.